Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Sobat YouTube, beberapa waktu yang lalu saya menang lelang di media sosial Facebook. Karena kesibukan kerja, paket hasil lelang tersebut belum sempat saya buka. Dan sekarang, paket yang berisi hasil lelangan tersebut akan saya buka. Penasaran kan apa isinya? Dan ternyata isinya adalah sebuah benda berupa potongan tembaga. Ada yang tahu benda apakah ini? Ya, ini adalah koin bong Stuyver yang dibuat pada masa menjelang dan pasca bangkrutnya VOC. Lalu apa sih yang dimaksud koin bong itu? Yuk simak video berikut ini. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi Sobat YouTube yang baru menemukan channel Uang Kuno Official atau bagi yang belum subscribe, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tanda loncengnya, agar supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Dan berikut ini adalah sejarah tentang koin bong. Ketika masa kejayaan VOC mulai memudar, banyak armada mereka yang terjebak oleh blokade perusahaan pesaingnya, yaitu EIC. EIC singkatan dari East India Company, adalah suatu kongsi dagang negara Inggris di Asia Timur. Penyebab bangkrutnya VOC diantaranya adalah maraknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan pegawai VOC, sehingga menyebabkan VOC bangkrut. Kemudian banyaknya peperangan di Nusantara yang membutuhkan biaya yang sangat besar, menyebabkan hutang VOC kian melambung tinggi dan uang kas pemerintah Hindia Belanda semakin menipis. Dan salah satu kasus yang menyita perhatian Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu adalah terlambatnya pengiriman pasokan uang koin dari kantor pusatnya di Nederland. Hal ini disebabkan karena invasi yang dilakukan Napoleon Bonaparte di daratan dan juga blokade laut dari Inggris membuat Hindia Belanda kekurangan stok uang. Selain karena situasi politik yang tidak kondusif, juga disebabkan karena ulah sebagian besar masyarakat Nusantara pada waktu itu yang dengan sengaja melebur uang duit VOC, sehingga menyebabkan di Nusantara kekurangan suplai mata uang. Untuk itu perlu dibuat emergency money atau uang darurat demi menjaga kelancaran transaksi dan juga demi kestabilan ekonomi. Atas usulan seorang pejabat Nederland Indi atau Hindia Belanda yang bernama J. Schuberth, meminta mengubah persediaan batangan tembaga yang ada untuk dijadikan koin darurat atau emergency money. Uang darurat ini memiliki pecahan Stuyver. Oleh karena itu, koin ini dikenal juga dengan sebutan koin bong Stuyver atau Stever. Mata uang bong Stuyver adalah mata uang darurat yang dibuat dari potongan lempengan tembaga persegi panjang yang dikirim dari koloni Belanda di Desima, Jepang. Sebenarnya, batangan tembaga yang diimpor dari Jepang tersebut merupakan bahan yang hendak dikirim ke kantor pusat di Netherlands. Namun, karena blokade yang terjadi membuatnya jadi mangkrak. Apalagi kondisi keuangan juga mendesak, maka dibuatlah koin dari potongan tembaga tersebut. Pada tahun 1796 hingga tahun 1810 adalah masa pembuatan koin darurat bong. Mereka membuat koin Stuyver tanpa dicor terlebih dahulu sebagaimana mestinya, melainkan dengan cara memotong lempengan-lempengan tembaga persegi panjang.
Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya, mengingat pada waktu itu situasi sudah benar-benar urgent. Lempengan tembaga yang sudah dipotong-potong tersebut kemudian diberi cap, nominal, dan tahun pembuatannya. Teknik cetak dilakukan dengan cara lama, di mana logam dipukul dengan palu beserta cap sederhana. Oleh karena itu, di katalog koin internasional, koin ini dikenal dengan sebutan Stuyver Hammered Coin, artinya uang logam yang dipalu. Potongan tembaga tersebut dibuat dengan terburu-buru, sehingga bentuk dan ukurannya tidak memiliki standar khusus, sebagaimana mestinya. Koin tersebut sering disebut sebagai koin bong oleh masyarakat setempat, yang artinya memiliki bentuk yang tidak beraturan. Untuk potongan tembaga yang lebih tebal, dibuat mata uang yang diedarkan di wilayah Netherlands Indi atau di Nusantara dengan pecahan antara lain setengah stuyver, 1 stuyver, 2 stuyver, dan 8 stuyver. Namun, pecahan yang lebih sering ditemukan adalah pecahan 1 dan 2 stuyver saja. Sementara uang kuno pecahan setengah stuyver adalah pecahan tersulit dan terlangka yang dapat ditemukan. Karena kelangkaan ini menyebabkan uang pecahan setengah stuyver memiliki harga yang lebih mahal. Sedangkan untuk potongan tembaga yang lebih tipis, maka dibuat untuk pecahan 6 stuyver. Koin dengan pecahan 6 stuyver ini diedarkan di wilayah Ceylon atau Sri Lanka. Koin bong yang diedarkan di Ceylon ini memiliki ukuran panjang 10 hingga 12 mm dan disebut dengan koin tangan. Pada bagian depan atau bagian obverse terdapat nilai nominalnya, yaitu berupa angka dan huruf S. Huruf S tersebut adalah singkatan dari stuyver. Stuyver atau stever adalah uang koin yang bernilai 5 sen atau 1/20 gulden. Uang logam ini pernah dipergunakan di Belanda dan wilayah jajahannya. Sedangkan pada bagian belakang mata uang atau bagian reverse terdapat angka tahun pembuatannya atau year number. Kemudian pada bagian tepi mata uang terdapat frame atau bingkai kotak berupa bintik-bintik atau freckle shape. Mata uang ini berwarna coklat gelap, sedangkan untuk koin rare tahun 1809 memiliki warna coklat kehitaman. Setidaknya ada 4 periode pencetakan koin bong stuyver ini, antara lain 1. Periode VOC, yaitu tahun 1796 sampai tahun 1799. Sebuah periode kritis VOC di Hindia Belanda menjelang VOC akan dibubarkan. Karakteristik koin ini cukup tebal, seukuran ibu jari. Koin ini masih berlaku hingga VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dan Inggris mulai berkuasa di Nusantara. 2. Periode transisi, yaitu antara tahun 1800 sampai tahun 1806, merupakan peralihan aset-aset VOC yang diambil alih oleh pemerintah baru, yaitu pemerintah Republik Batav, dan mulai diperkenalkan uang duit dengan nama pemimpin baru Hindia Belanda, yaitu Louis Napoleon. Di awal tahun 1800, harga tembaga semakin mahal sehingga berat koin bong dikurangi. Sehingga tidak heran bila dijumpai koin bong tahun 1800-an lebih tipis dan ringan jika dibandingkan koin sebelumnya. Selain itu, banyak koin bong yang sengaja dikikis oleh masyarakat untuk dijual ke pengepul. Pada bulan Februari tahun 1803, dibuatlah koin bong pecahan 8 stuyver dengan berat 154,40 gram, dibuat sebanyak 395.200 pieces dan dibuat hanya kurun waktu 1 tahun. Pada tahun 1804, koin bong pecahan setengah stuyver banyak dipalsukan. Oleh karena itu, pada tahun 1805, pembuatannya dihentikan. Pada tahun 1804, ada sebagian oknum masyarakat yang memotong koin bong pecahan 1 stuyver dipotong menjadi 2 bagian dan masing-masing bernilai setengah stuyver sambil mengikis dan mengurangi beratnya.
Cara tersebut memang menguntungkan, akan tetapi cara tersebut telah melanggar undang-undang. 3. Periode persiapan Kerajaan Belanda kembali. Tahun 1807 hingga 1815. Periode ini merupakan periode yang susah, di mana koin yang dahulu dipotong lagi menjadi ukuran lebih kecil dan banyak pemalsuan yang terjadi di masa peralihan Inggris yang kala itu menguasai Nusantara kepada Belanda yang baru merdeka dari Prancis. Karakteristik koin ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan bentuk yang tidak utuh. 4. Periode tahun 1818 sampai 1819 atau periode Kerajaan Belanda. Untuk periode tahun 1018 terdiri dari pecahan setengah stiver dan 1 stiver. Sedangkan untuk tahun 1819 ditemukan dengan pecahan 2 stiver. Koin ini adalah koin peralihan setelah VOC bubar, lalu mulai menjadi Nederland Indie setelah pemerintah Kerajaan Belanda mendapatkan kembali koloninya di Nusantara. Mata uang duit dan stiver pun digantikan dengan mata uang baru bernama gulden agar mudah dilakukan pengawasan dan mengurangi mata uang lainnya yang terlanjur tersebar di Hindia Belanda. Demikianlah video kita kali ini tentang sejarah koin bong yang dilansir dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran, sak lawase.